Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ainur Rahman, mahasiswa Hukum Internasional kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sependek pengetahuan saya tentang Konvensi Wina tahun 1969. Jadi sedikit menyinggung sejarah Perjanjian Internasional Konvensi Wina tahun 1969. Jadi dulu setiap negara saling berhubungan itu berdasarkan untuk menjalin hubungan atau perjanjian antar negara lain, dan untuk bekerja sama, menjalin hubungan antara negara lain untuk bekerja sama, jadi terciptalah Konvensi Wina. Jadi untuk pengertiannya, saya simpelnya Konvensi Wina itu suatu hukum internasional tentang perjanjian-perjanjian antar negara. Dan untuk pasal 78 yang menerangkan tentang penyimpanan depository, dan udah disinggung di pasal 77. Dalam suatu perjanjian dapat ditentukan dengan negosiasi oleh para negara atau negosiasi internasional pesertanya, baik ditentukan di dalam perjanjian itu sendiri ataupun dengan cara lain. Jadi sebelum terciptanya perjanjian internasional itu sudah ada perundingan untuk terciptanya perjanjian tersebut, entah itu di dalam perjanjian atau di luar. Dan penyimpanan dapat dilakukan di suatu negara atau lebih, atau di suatu organisasi internasional, atau disimpan pada kantor kepala administrasi dari organisasi internasional. Dan fungsi dari penyimpanan ditentukan berdasarkan kesepakatan para negara dan organisasi internasional. Peserta perjanjian diatur dalam pasal 78 ayat 1 dan 2. Jadi untuk pasal 78-nya itu kan persoalan penyimpanan. Jadi penyimpanan tersebut itu juga atas berdasarkan perjanjian antara negara-negara, kesepakatan antara negara-negara mau tempat penyimpanannya seperti apa gitu. Dan selanjutnya pasal 80. Pasal 80 itu mengatur tentang mekanisme apabila terdapat kesalahan pada naskah atau salinan yang telah disertifikasi. Jadi atau perjanjian publikasi. Jadi perjanjian akan setelah berlakunya akan disampaikan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran dan arsip dan rekaman sebagai kasus mungkin dan untuk publikasi. Dan poin kedua menunjukkan harus merupakan sebuah tempat penyimpanan otorisasi untuk melakukan tindakan yang disebut dalam paragraf sebelumnya. Jadi untuk pasal ini menjelaskan tentang pendaftaran dan publikasi perjanjian. Jadi untuk pendaftaran dan publikasi itu harus didaftarkan atau diserahkan ke PBB. Sebagai kasus atau publikasi, dan menunjukkan sebuah tempat penyimpanan otorisasi untuk melakukan tindakan yang disebut dalam paragraf sebelumnya. Jadi itu sedikit pengetahuan tentang pasal ini yang dijelaskan dalam Konvensi Wina tahun 1969. Sebelumnya mohon maaf kalau seandainya agak kurang lancar atau banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.